Selamat malam Bapak Ibu Jemaat Kasih Kristus. Kembali kita dipertemukan dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Dan pelayan firman pada malam hari ini disampaikan oleh Pendeta Juliana Parapat Lende. Mari jemaat kita masuk dalam ibadah. Sebelumnya kita persiapkan hati dan pikiran. Ajakan beribadah. Tuhan memiliki banyak cara untuk membuat kita semakin dekat dengannya. Meski hati terus tergoda untuk bersungut-sungut maupun menolaknya. Saudara, marilah kita terus takut akan Tuhan, menyerahkan diri kepadanya meski berat memikul beban hidup ini. Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap insan yang setia kepadanya. Mari kita berdiri menghadap Allah dalam ibadah ini dengan mengangkat pujian Kidung Jemaat 4 ayat 1 dan 2, Hai mari sembah. Jemaat Kristus, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai pada saat ini kami ada sebagaimana keberadaan kami yang Tuhan kehendaki. Terima kasih atas pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami akan memulai ibadah kami. Kami mohon pernyataan Tuhan agar ibadah ini boleh menjadi berkat anugerah dalam kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita masuk dalam Mazmur pujian yang akan dibacakan secara berbalasan. Dari Mazmur pasalnya yang ke-6, ayat 10 sampai yang ke-11. Tuhan mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum masuk dalam pelayanan firman, kita kembali menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 4, ayatnya yang ketiga, Hai mari sembah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan Alkitab, terambil dari Injil Markus pasal 8, ayat 31 hingga ayat yang ke-38. Injil Markus pasal 8, ayat 31 hingga ayat yang ke-38. Alkitab tetap terbuka.
Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam pelayanan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di malam yang indah ini, kami berkumpul bersama keluarga dalam ibadah, menyembah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan sekarang kami mau duduk diam sebentar untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Penuhilah kami dengan Roh Kudus, sehingga firman ini tidak berlalu begitu saja, tetapi dapat kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Berfirmanlah atas kami semua, karena kami anak-anak-Mu sudah siap dan sedia mendengarkannya. Ya Kristus firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Pembacaan Alkitab, Injil Markus 8, ayat 31 hingga ayat yang ke-38, demikian firman Tuhan. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita lihat ayat yang ke-33. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara-saudara yang terkasih, pada malam hari ini, tema kita dalam ibadah keluarga ini adalah berpikir seperti Allah. Bapak, Ibu, Saudara, mungkinkah kita bisa berpikir seperti Allah? Pasti susah sekali. Allah hebat, Allah dahsyat, Allah besar, Allah tidak terselami. Sementara kita mau berpikir seperti Allah, tentu susah sekali. Bahkan saudara-saudara yang terkasih, dalam 1 Korintus 2 ayat 16 dikatakan, "Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia?" Rasul Paulus juga menyadari bahwa sulit sekali untuk memahami tentang pikiran Allah. Memiliki pikiran Allah itu sama sekali susah. Makanya saudara, kita ingat cerita tentang Abraham dan Sarah. Pada saat itu
Sarah tahu apa yang dijanjikan Allah bagi Abraham dan keluarganya, bahwa dia akan diberikan keturunan. Tetapi mereka tunggunya cukup lama, sehingga akhirnya Sarah mengusulkan hal yang masuk akal pada zaman itu. Sarah ingin sekali membantu, menolong Allah. Ya sudah, jalan satu-satunya dia memberikan Hagar bagi Abraham. Tetapi apa yang dipikirkan Sarah bukan yang dipikirkan Allah. Sehingga akhirnya keluarga mereka makin berantakan. Jadi saudara-saudara yang terkasih, betapa sulitnya untuk memikirkan pikiran Allah. Tetapi saya mencoba beberapa hal yang mungkin kita bisa belajar tentang pikiran Allah. Yang pertama, Allah itu selalu memikirkan kepentingan kita manusia. Dia tidak memikirkan kepentingan dirinya, dia lebih memikirkan kepentingan manusia. Sehingga di dalam keselamatan kita dia mengutus anaknya yang tunggal disalibkan. Jadi pikiran Allah itu adalah memikirkan kepentingan manusia. Susah ya, bagaimana di masa pandemi ini, ketika kita berada dalam kehidupan yang pas-pasan, tetapi kita harus memikirkan orang lain. Tetapi itulah pikiran Allah. Lalu yang kedua, pikiran Allah adalah bersedia berkorban. Saudara, kembali kita belajar dari Yesus Kristus. Dia berkorban. Dia tidak sekedar datang untuk dilayani, tetapi dia melayani. Bahkan dia mengorbankan perasaannya, harga dirinya. Dia berikan untuk kita. Jadi kita bisa menyelami pikiran Allah bahwa Allah itu adalah Allah yang berkorban. Begitupun Yesus Kristus berkorban untuk kita. Di dalam perjalanan hidup kita, untuk mengorbankan sesuatu saja susah minta ampun. Apalagi kita mengorbankan perasaan kita. Kita tidak mau. Kalau orang menindas kita juga bisa. Bahkan ketika kita mengorbankan uang kita, tenaga kita, waktu kita pikir panjang. Tetapi kita belajar menyelami pikiran Allah bahwa Allah adalah pribadi yang berkorban. Lalu yang ketiga, dia adalah pribadi yang melayani. Saudara, kita bisa bandingkan itu dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia adalah pribadi yang melayani. Dia tidak memikirkan kepentingannya sendiri, dia berkorban. Itulah Allah yang seharusnya kita sebagai pengikutnya melakukannya. Nah saudara, dari sini mari kita memahami firman Tuhan yang kita baca. Sudah sering kita tahu bahwa siapa yang mau mengikut Tuhan harus menyangkal dirinya, harus memikul salib lalu mengikuti Tuhan. Kita sudah tahu, tetapi kadang kita tidak melakukannya. Mari kita sedikit mendalami firman Tuhan yang kita baca. Setelah peristiwa pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias, itu dekat sekali waktunya. Yesus mengevaluasi perjalanan murid-murid. Dia bertanya, menurut orang siapakah aku ini? Dan mereka jawab, ada yang mengatakan engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes dan sebagainya. Tetapi Yesus meminta, menurut kamu siapakah aku ini? Lalu Petrus dengan sangat berani tegas mengatakan, engkau adalah Mesias, juru selamat.
Tetapi pemahaman Petrus tentang Mesias, tentang juru selamat itu dalam arti politik. Bahwa Allah yang kuat, yang hebat ini akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Sehingga ketika Yesus berbicara tentang penderitaannya, bahwa anak manusia akan mati dan pada hari ketiga akan bangkit, Petrus tidak dapat memahaminya. Bagi Petrus, Mesias bukan seperti itu. Mesias adalah seorang juru selamat yang akan membebaskan mereka. Seorang yang bukan lemah, apalagi disalib. Sehingga Petrus berani untuk menarik Yesus, memberikan pemahaman seperti pikiran Petrus. Tetapi pikiran Yesus berbeda. Yesus mengatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, lalu mengikuti aku. Bahkan Yesus mengatakan bahwa semua yang punya keinginan hebat, ingin semua harta benda, dia akan kehilangannya. Dan dikatakan bahwa yang diminta adalah yang memberi, yang melepaskan. Dan Yesus menegaskan pada ayat yang ke-38, sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus. Saudara-saudara yang terkasih, itulah pikiran Yesus. Itu yang harus kita pelajari, yang harus kita hadirkan, pikiran Kristus dalam sikap kehidupan kita, dimanapun kita berada, apalagi di dalam pelayanan. Saudara-saudara, lewat firman Tuhan ini mari kita belajar. Yesus mau supaya kita memahaminya secara radikal, bahwa ketika kita mengikuti Tuhan, maka yang ada adalah pikiran Tuhan, bukan pikiran kita. Saudara, orang percaya, saudara dan saya, harus senantiasa berjalan seturut dengan pikiran Kristus. Jangan menganggap, jangan memikirkan hal-hal di luar pikiran Kristus. Petrus punya pemahaman yang berbeda, bahwa seorang juru selamat tidak berjalan dalam penderitaan. Tetapi Yesus membuka pikiran Petrus dengan mengatakan bahwa kau hanya memikirkan pikiranmu, tetapi engkau tidak memikirkan pikiran Tuhan. Apa itu pikiran Tuhan? Kau harus menyangkal dirimu. Apa yang dimaksud dengan menyangkal dirimu? Berarti menolak segala keinginan dan menjadikan kehendak Allah dalam dirimu. Saudara, kita punya keinginan-keinginan, mungkin terlihat sangat praktis, tetapi mungkin bukan keinginan Allah. Kita harus membiarkan keinginan Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Kehendak Tuhan. Itu yang dimaksud dengan menyangkal dirimu. Keinginan kita ingin menjadi besar, tetapi kehendak Tuhan, kita diminta kita sederhana, diminta kita rendah hati, diminta kita tunduk dan mengalah. Mana bisa di abad sekarang ini? Tetapi itulah pikiran Kristus dalam arti menyangkal diri. Lalu apalagi pikiran Kristus yang diajarkan kepada kita lewat firman Tuhan adalah memikul salib. Saudara, maksud daripada memikul salib adalah ketika kita melakukan kebenaran, mempertahankan kebenaran, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, maka ada banyak tantangan besar kita alami.
Tetapi pikulah, lakukanlah terus menerus, pikulah salib itu. Karena itu bukti bahwa engkau pengikut Kristus, memikul salib. Saudara, ada sebuah buku dari seorang teolog Jepang, namanya Kosuke Yokoyama, menuliskan tidak ada gagang pada salib. Salib itu tidak ada gagang sehingga kita memikul, kita pegangnya seperti mengangkat tas, tidak. Tetapi kita harus memikul. Dalam arti bahwa beban kita terus ada dalam perjalanan hidup ini. Kita harus memikulnya. Ketika kita terus berkata jujur, pasti kita ditolak. Pikulah. Ketika kita mau melakukan kebenaran, pasti ada tantangan-tantangan yang hebat. Terus lakukan kebenaran. Karena itulah kita memikul salib. Dan saudara-saudara yang terkasih, pikiran Kristus mengikut Tuhan. Menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikuti aku. Mengikutinya gimana? Biarlah Tuhan di depan dan engkau di belakang. Kita sudah terlalu sering berjalan di depan Tuhan, seolah-olah kita paling tahu tentang hidup ini. Tetapi pikiran Kristus mengajarkan kepada kita, ikut berarti kau di belakang. Biarlah Kristus yang utama, biarlah Kristus yang ambil alih segala rencana-rencanamu, biarlah Kristus yang menjadi pedoman kehidupanmu. Itu kita mau bersedia masuk dalam pikiran-pikiran Kristus. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pikiran Kristus berarti kesenangan Kristus. Hidup kita harus menyenangkan hatinya. Masa-masa pandemi, masa-masa berat, tapi bukan berarti kita tidak dapat menyenangkan hatinya. Di tengah penderitaan ini kita tetap setia. Di tengah penderitaan ini kita tetap bersorak memuliakan Tuhan. Di tengah penderitaan ini kita senantiasa mengikuti Dia dengan setia, melakukan aturan-aturan Tuhan. Maka kita akan beroleh damai sejahtera. Saudara, saya mau katakan jangan terlalu lebay menganggap bahwa engkau yang paling menderita. Semua orang menderita saat ini. Persoalannya, apakah di tengah penderitaan itu kita mau muncul sebagai orang yang menang, seorang yang kuat, seorang yang mampu memaknai hidup ini? Itu adalah pilihan. Tetapi Tuhan mau setiap bentuk persoalan, tantangan, pergumulan, supaya anak-anaknya lebih kuat dari sebelumnya. Sehingga kita bisa berjalan seturut dengan pikiran Kristus. Yang ketiga, saudara, sudah saatnya kita bersikap radikal dalam iman percaya kita. Ada banyak orang berkompromi dengan hidup ini. Tetapi saudara dan saya adalah anak Tuhan. Mari kita tetap dalam prinsip yang benar, tetap dalam pikiran-pikiran Kristus, tetap melakukan kehendak Tuhan. Karena kita tahu bahwa Dia adalah pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Tuhan Allah kita yang senantiasa mengizinkan persoalan-persoalan hidup ini supaya kita lebih kuat. Karena Dia tahu seorang anak harus dibentuk seturut dengan kehendak bapaknya. Dan anak itu harus bisa tetap membiarkan Allah Bapa mengambil alih kehidupannya. Sehingga di masa-masa prapaskah ini kita dapat memahami bahwa Yesus berjalan seturut dengan kehendak Bapa, dan saudara dan saya
harus berjalan seturut dengan pikiran Kristus. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita sambut firman Tuhan ini dengan menyanyi dari Kidung Keesaan 285 bait yang pertama, Di Seluruh Dunia. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang di sorga, Tuhan yang Maha Kasih, Maha Mulia, kami mengucap syukur, berterima kasih banyak untuk perlindungan, kasih sayang, kebaikan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Engkau sama sekali tidak berubah, kasih setiamu tetap dalam hidup ini. Malam ini Tuhan, kami berkeluarga datang di hadapan hadirat-Mu, memuji dan besarkan nama-Mu, seraya mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah kami mengikuti Engkau dengan setia, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Tuhan. Karena kami tahu, sekalipun berat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami. Kami satukan hati, kami berdoa untuk semua jemaat GPIB Rene, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, orang tua lanjut usia. Kiranya Tuhan memberkati. Dalam masa-masa prapaskah ini, ajarlah kami mendalami akan pikiran Kristus. Ajarlah kami berjalan dalam pikiran Kristus dan membiarkan Tuhan ambil alih, menuntun kehidupan kami, memberkati kami. Dan biarlah Tuhan senantiasa dipuji dan dimuliakan. Saat ini Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk bangsa Indonesia. Tuhan juga berkati para pemimpin kami. Mereka terus melakukan hal-hal yang baik atas bangsa kami. Kiranya para pemimpin kami senantiasa diberkati. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada di Tanjung Priuk. Engkau juga mau memberkati mulai dari pemerintahan tertinggi sampai terendah, RT, RW, Tuhan juga tambahkan segala yang baik. Kami juga memohon Tuhan, kami berhadapan dengan pandemi COVID-19, varian baru, tapi kami percaya Tuhan terus memulihkan bangsa kami, memulihkan ekonomi, dan juga memulihkan setiap pribadi yang sedang terbaring sakit. Kami juga memohon Tuhan sebagai gereja Engkau berkati. Kami sedang berproses di dalam penyusunan program anggaran tahun 2022-2023. Kami juga memohon Tuhan, kami masuk dalam rangkaian Prapaskah, dimulai dengan khotbah serial, dan kami juga akan melaksanakan retret katekesasi, peneguhan CD. Kami akan masuk juga dalam Jumat Agung, Paskah, kami serahkan semuanya kepada-Mu. Kami percaya Tuhan bangkit, Tuhan hidup, Tuhan tidak akan membiarkan kami berjalan sendirian. Berkatilah juga gereja-gereja Tuhan di muka bumi, di Indonesia ini. Tuhan penuhi dengan berkat-berkat surgawi sehingga pelayanan senantiasa berlangsung. Kami juga memohon kepadamu pada saat ini, kiranya Tuhan juga mau memberkati setiap pelayanan mulai dari Pelkat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, segala rencana-rencana ke depan Tuhan berkati. Tuhan Yesus, berkatilah juga presbiter, diaken, penatua, berkatilah ke-6 unsur Pelkat, komisi, PHMJ, BPPJ. Biarlah kami bergandengan tangan untuk pelayanan dan kami mengucap syukur bahwa kami mempunyai Tuhan yang masih bekerja sampai sekarang untuk memberikan yang terbaik atas kehidupan kami. Tuhan,
kami bergumul dengan perdamaian dunia. Mari Tuhan, Engkau sendiri hadir, jauhkanlah peperangan yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tuhan hadir, jauhkanlah kesombongan, kemarahan, tetapi biarlah yang ada adalah perdamaian. Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh keberadaan anak-anak kami yang akan berhadapan dengan ujian, mereka yang sedang menyusun skripsi, mereka yang sedang kuliah, mereka yang sudah mulai kuliah tatap muka. Kami serahkan semuanya kepadamu. Pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan dengan tatap muka, Tuhan memberkati. Dan sehat-sehatkanlah semua orang, khususnya orang tua kami, orang-orang tua yang jauh maupun yang dekat, Tuhan berkati. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman. Biarlah di tengah-tengah pikiran kami mau terus mencoba memikirkan apa yang Kau pikirkan. Kami mau hidup berkorban satu dengan yang lain, tidak memikirkan kepentingan diri kami. Kami mau melayani dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkatilah juga pelayanan-pelayanan yang sedang berlangsung dalam gereja Tuhan. Berkatilah pemandu lagu, organis, operator multimedia, Inforkom, GPB, RNE, kami serahkan semuanya kepadamu. Tuhan, kami mohon ampun atas segala salah dosa yang sudah kami lakukan. Kuduskan kami dan perbaharulah hidup kami, sehingga kehidupan ini boleh menjadi berkat dan nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Dengar dan saatilah doa kami ini Tuhan. Kami alaskan hanya di dalam satu nama yang hebat, baik dan dahsyat, nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Yesus Kristus, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan untuk kemuliaan-Nya, karena Dialah sumber hikmat dan segala berkat. Dengan mengingat pesan Alkitab terambil dari Mazmur 50 ayat 14 sampai yang ke-15 yang menyatakan, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Sambil memberikan persembahan kepada Tuhan, kita naikkan pujian dari Gita Bakti 82, ayat 1 dan 2, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya.
Mari jemaat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdiri untuk kita menyerahkan persembahan kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Kembali kami naikkan puji dan syukur Tuhan, karena begitu besar setia Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Dan kami juga bersyukur kalau pada malam hari ini, kami boleh dimampukan untuk memberikan persembahan kami. Tuhan memberkati apa yang kami berikan, agar berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita tetap berdiri. Kita masuk dalam amanat pengutusan. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan jadilah pelaku firman Tuhan di kehidupan kita sehari-hari. Mari kita naikkan pujian pengutusan dari Gita Bakti 252 bait 1 dan 2. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Percaya pada janji Tuhanmu. Berpeganglah pada janji Tuhanmu. Bila ketakutan datang menyerang, oleh firman Allah pasti kau menang. Berpeganglah pada janjinya. Selamat, jangan bimbang, percaya pada janji Tuhanmu. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati kita sekalian, mulai dari sekarang ini, kekal sampai selama-lamanya.